Halo semuanya, selamat datang di podcast Pikiran Code. Saya Jimmy yang bakal nemenin kalian ngobrol-ngobrol tentang teknologi hari ini. Nah, kali ini topiknya super menarik nih, yaitu tentang algoritma Estar. Mungkin ada yang pernah dengar dan ada juga yang belum ya tentang algoritma Estar ini. Tapi jangan khawatir, saya di sini bersama dengan narasumber yang keren nih. Yuk kita langsung kenalan aja dulu. Halo semua, perkenalkan nama saya Rista Gita Astriani, mahasiswa semester 3 dari Universitas 11 April dengan Prodi Informatika. Saya senang banget bisa diundang ke podcast ini. Saya begitu excited banget buat sharing hari ini. Oke, langsung aja kita mulai ya. Jadi gini, kalau ngomongin algoritma, kayaknya itu hal yang sering banget kita dengar di dunia teknologi. Tapi apa sih sebenarnya peran algoritma ini? Nah, aku kasih contoh ya. Kalian pernah pakai Google Maps kan? Pas kita cari rute dari satu tempat ke tempat lain, ada proses di balik layar yang bikin semuanya kelihatan gampang. Nah, salah satu algoritma yang sering digunakan itu namanya algoritma ESTAR. Betul banget, bahkan bukan cuma Google Maps aja loh. Kayak algoritma ini sering dipakai di aplikasi game, aplikasi robotik, bahkan pengembangan sistem kecerdasan buatan. Algoritma ini tuh kayak navigator yang bisa membantu kita menemukan jalan yang terbaik. Nah, makanya menarik banget nih buat kita bahas hari ini, apalagi buat teman-teman yang suka belajar atau pengen tahu lebih dalam tentang algoritma. Oke, saya pengen nanya dari dasar dulu nih, tentang algoritma ESTAR itu sebenarnya apa sih? Jadi gini, secara singkatnya, algoritma ESTAR ini adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk mencari jalur terbaik dari satu titik ke titik lainnya. Dia bekerja dengan cara mengevaluasi jarak yang sudah dilewati atau sering disebut juga geek host dan jarak yang diprediksi yang ditempuh tujuannya atau sebut juga kahos. Jadi algoritma ini tuh mengkomunikasi keduanya gitu untuk menentukan jalur yang paling optimal. Oh, jadi dia gak cuma ngitung jarak yang udah dilewatin ya, tapi juga ngira-ngira jarak yang tersisa. Iya, ini tuh yang bikin asal lebih pintar dari algoritma yang lainnya seperti Dijkstra. Kalau Dijkstra ini cuma fokus sama jarak yang ditempuh, sedangkan Astral mempunyai kemampuan prediktif yang lebih proses pencariannya dan lebih cepat dan efisien. Wah, keren banget ya. Terus algoritma ini sebenarnya sering digunakan di mana aja sih? Banyak banget kok. Salah satunya ya aplikasi peta yang tadi dibahas Kak Jilmi, seperti Google Maps atau Wawaze. Selain itu di Punya game. game Astral ini dipakai untuk fact finding atau Oke. pencarian jalur. Misalnya gini, ketika karakter game ini harus menemukan rute tercepat ke tujuan, tapi ada rintangan yang harus dihindari. Pantesan, saya sering lihat game karakter kayak pinter banget cari jalan gitu. Itu ternyata karena algoritma Estar ya? Betul sekali, dan enggak cuman itu, Astra juga sering digunakan di bidang robotik. Hebat ya, berarti Estar ini fleksibel banget dan bisa diterapkan di berbagai bidang ya. Hmm, Biar lebih kebayang, saya pengen kamu ceritain salah satu contoh spesifik penerapan si algoritma ini deh. Gimana? Oke, aku ambil contoh dari dunia robotik aja ya. Ya. Gini deh, Kak Jilmi coba bayangkan ada robot di gudang yang tugasnya mengambil barang dan mengantarkan ke tempat tertentu. Nah, di gudang itu tuh banyak rak atau mungkin ada beberapa robot yang lainnya yang sedang bekerja. Nah, algoritma asal ini, robot bisa menghitung rute terpendek sekaligus menghindari hambatan-hambatan tersebut. Wah, berarti dia harus terus menghitung ulang kalau ada perubahan di lingkungan ya? Betul banget, salah satu kelebihan Astra ini adalah dia bisa dinamik. Jadi kalau misalkan ada hambatan baru nih, algoritma ini bisa menyesuaikan rutenya. Nah, ini juga yang bikin algoritma menjadi pilihan utama di banyak sistem navigasi. Oke, saya mulai paham sekarang kenapa algoritma ini jadi favorit. Selain efisien, dia juga adaptif ya. Tapi saya yakin nggak mungkin semuanya mulus kan, pasti ada tantangan dalam menggunakan algoritma Estar ini. Tentu saja salah satu tantangan terbesarnya adalah ketikanya datanya terlalu besar atau terlalu kompleks.
Misalkan, kalau area pencarian yang sangat luas atau ada banyak hambatan, nah algoritma itu menjadi lambat. Oh, itu kayak pusing ya, karena terlalu banyak kemungkinan yang harus dihitung gitu. Iya benar. Oh, iya, iya, Nah, ngerti untuk aku. mengatasi ini, ada beberapa solusi. Salah satunya adalah membatasi area pencarian hanya pada area yang relevan, jadi algoritma nggak perlu menghitung rute di luar yang diperlukan. Berarti kayak ngasih petunjuk ke algoritma biar fokus ya. Betul. Selain itu, kita juga bisa menggunakan expansion yang lebih akurat. Ini membantu algoritma memperkirakan jarak yang tersisa dengan lebih baik sehingga proses pencarian yang lebih cepat. Buat teman-teman yang baru belajar tentang algoritma STAR, ada tips gak nih biar belajarnya nggak terlalu sulit? Ada dong. Yang pertama, pahami konsep dasarnya dulu. Nah, jangan langsung lompat ke kode atau codingan, tapi pahami dulu logikanya. Nah, yang kedua, cari contoh visual, banyak video atau animasi yang menjelaskan cara kerja algoritma asal ini dengan sangat jelas. Nah, yang ketiga, baru praktek sendiri. Coba codingan langkah demi langkah, mulai dari kasus sederhana seperti mencari jalan di grid kecil. Oke, oke, kita catat ya. Dan kayaknya yang paling penting adalah jangan takut buat salah, karena dari situ kita bisa belajar kan. Tepat sekali. Jangan lupa juga untuk mengevaluasi kasus nyata supaya algoritma ini terasa lebih relevan gitu. Oke, kita udah bahas banyak banget nih hari ini. Mulai dari apa itu algoritma STAR, penggunaannya di dunia nyata, hingga tantangan dan cara mengatasinya. Yang paling penting, algoritma ini adalah alat yang sangat berguna di dunia teknologi. Jadi nggak ada salahnya buat kita pelajari lebih dalam. Terima kasih banget untuk Kak Arista yang sudah sharing ilmunya hari ini. Dan buat teman-teman pendengar juga, semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat. Jangan lupa follow podcast ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai Sampai jumpa jumpa semuanya. semuanya.